Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Supriyono. Dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang elaborasi ideologi. Elaborasi itu berarti memaknai atau mencermati secara mendalam. Dan yang dicermati itu adalah ideologi. Sedangkan ideologi itu merupakan gagasan atau ide yang terumus secara sistematis. Tujuannya jelas, caranya jelas, wadahnya jelas, dan orangnya jelas. Pada Muktamar ke-45 di Kabupaten Malang pada tahun 2005, keputusan Tanwir yang diputuskan adalah revitalisasi ideologi, yang maksudnya revitalisasi penguatan kembali, penghidupan kembali ideologi Muhammadiyah. Ideologi itu sebenarnya sudah ada, tetapi mulai luntur dan kurang dipahami, sehingga di era tahun itu warga Muhammadiyah banyak yang keluar dari Muhammadiyah. Selanjutnya, derevitalisasi adalah akar masalah yang dibahas pada Tanwir, yang mana ada faktor internal adalah di poin pertama, yakni sebagian anggota Muhammadiyah yang tertarik pada paham gerakan lain tanpa memahami secara mendalami ideologinya. Faktor eksternalnya yang melatar belakangi Tanwir itu pada poin yang kedua, yakni semakin banyaknya berbagai paham pemikiran dari luar yang berbeda dengan paham Muhammadiyah dan berusaha masuk ke Muhammadiyah. Berikutnya ada seorang peneliti yang bernama Kasinyo Harto. Pada saat mengambil S3 penelitiannya itu berjudul Islam Fundamentalis di perguruan tinggi umum. Islam fundamentalis itu adalah Islam yang sangat kuat dasarnya. Landasan pokoknya menguasai, yang kemudian dia kekeh memegang Islamnya, yang kemudian dianggap fundamentalis. Disertai ini dan menemukan keberadaan gerakan keagamaan yang pertama Tarbiyah, yang kedua Salafi, yang ketiga HTI, dan yang keempat Jamaah Tabligh. Radikal merupakan radikal artinya mendalam sampai ke akar-akarnya. Di dalamnya mempunyai misi, semuanya harus terinstitusi di dalam negara. Negara harus Islam, mengusung khilafah, syariat Islam sebagai hukumnya, yang kemudian dikategorikan fundamentalis radikal, yang mana bagi negara ini sebagai ancaman di mana negara ini sudah selesai. Berikut penjelasan dari keempat gerakan keagamaan yang dianggap sebagai ancaman bagi negara. Yang pertama, Tarbiyah. Ikhwan Muslimin berasal dari Mesir. Pengagasnya Hasan al-Banna. Beliau itu menjadi lawan pemerintah yang kemudian dianggap organisasi terlarang, kemudian ke luar negeri dan salah satunya ke Indonesia. Kedua, HTI. Organisasi ini memiliki tujuan untuk mengislamkan seluruh dunia, yang dibandingkan dengan DITII lebih baik karena DITII hanya ingin mengislamkan negara saja. Ketiga, ada Salafi. Salafi ini mudahnya dari Timur Tengah, tepatnya dari Arab Saudi. Di Indonesia sendiri dikenal dengan Wahabi karena pendirinya adalah Abdul Wahab. Dan yang keempat adalah Jamaah Tabligh, yang ciri orangnya suka meminta izin kepada takmir masjid untuk berjamaah dan menginap di masjid tersebut. Kemudian mereka akan mendatangi rumah-rumah warga setempat untuk mendoktrinnya. Selanjutnya, begitu dekatnya Muhammadiyah dengan organisasi Salafi, banyak warga Muhammadiyah yang kemudian masuk ke organisasi PKS ini, yang dengan pahamnya Ikhwanul Muslimin. Dengan ini, Sekretaris Muhammadiyah bertindak untuk membuat surat keputusan nomor 119 yang berisi akan membatasi batas-batas yang Muhammadiyah tekankan. Mengapa demikian? Karena Muhammadiyah itu sendiri bersifat fleksibel, tidak terlalu fundamentalis dan tidak terlalu
liberal. Sekian video kali ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.